I start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Tetap semangat menuntut ilmu dan terus berjuang di jalan Allah. Baiklah, kali ini Bu Guru akan menyampaikan sebuah materi bimbingan yang berjudul Menjadi Pribadi yang Menyenangkan, yakni dalam bidang layanan sosial SKKPD, kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, tujuan pemberian layanan bimbingan ini, peserta didik mampu memahami cara menjadi pribadi yang menyenangkan dalam membangun hubungan dan disenangi teman. Manusia adalah individu yang masing-masing memiliki karakter unik. Unik itu artinya memiliki ciri khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Karakter itu sendiri terbentuk dari campuran antara garis keturunan dan juga pengalaman hidup yang terjadi. Dalam interaksinya atau hubungan dengan orang lain, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga. Ada yang memang seseorang pandai bergaul, namun ada juga yang cenderung pemalu dan terbatas dalam pergaulan. Nah, bagi seseorang yang pandai bergaul, tentu sangat mudah ya baginya untuk mendapatkan teman di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Banyak juga yang percaya bahwa menjadi seseorang yang disukai banyak orang itu merupakan sifat alami yang hanya dimiliki segelintir orang saja. Seperti mereka yang berpenampilan menarik, aktif bergaul, dan sangat berbakat. Padahal sebenarnya kita dapat menjadi orang yang disukai dengan melatih kecerdasan emosional. Jadi kita semua berpotensi memiliki kemampuan dalam bergaul yang baik dengan orang lain. Dan tentu saja memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang menyenangkan. Dan inilah beberapa cara untuk kita berlatih menjadi pribadi yang menyenangkan dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain. 1. Murah senyum. Kita harus berusaha untuk selalu memasang wajah senyum, bukan wajah cemberut, ragu-ragu, apalagi sampai menutup diri. Sebarkan kebahagiaan yang saat ini kita rasakan melalui senyuman, karena senyum ini akan menulari orang-orang yang sedang berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita, sehingga mereka pun akan merasa senang saat berada di sekitar kita. Tapi dalam kata lain, jangan sampai ya senyum-senyum sendiri ketika tidak ada orang. Ayo, siapa yang suka begitu? Oke, yang kedua, percaya diri. Nah ini nih, kita juga harus bisa percaya diri, namun jangan berlebihan, nanti dikira sombong. Kepercayaan diri yang kita miliki dapat menarik orang-orang di sekitar kita dan juga dapat memberikan kesan yang baik untuk kita. Kepercayaan diri juga dapat menghilangkan rasa minder atau menarik diri dalam bergaul, sehingga kita bisa menambah teman lebih banyak lagi. Oke, next yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Nah, ini tidak sekali saja ya Bu Guru mengatakan bahwa dalam berteman, dalam menjalin hubungan, ketika kita berkomunikasi, hendaknya kita menjadi pendengar yang baik, bukan hanya menjadi pembicara yang baik. Ada saatnya ketika kita harus diam saat mendengarkan orang lain berbicara. Nah, pembicaraan sebenarnya tidak hanya berisi tentang diri kita saja. Kita juga harus mengetahui saat-saat di mana kita menjadi pendengar yang baik, supaya disenangi orang lain. Yang keempat, tunjukkan semangat. Kita semua tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang merasa nyaman dan senang berada di dekat orang yang lesu dan lemas. Maka dari itu, salah satu cara bergaul agar disenangi oleh orang lain, menjadi pribadi yang menyenangkan adalah dengan menunjukkan semangat kalian kepada mereka. Karena semangat positif yang kita miliki bisa memberikan energi positif kepada orang lain, dan itu akan membuat keberadaan kita lebih bermanfaat.
Ya, salah satunya tadi dengan murah senyum. Dan yang terakhir adalah jangan egois. Ya, sifat egois ini adalah mementingkan diri sendiri, sehingga sebisa mungkin kita hilangkan. Kita tentu harus tahu jika rasa pengertian dan toleransi adalah hal yang sangat dibutuhkan di dalam sebuah pergaulan. Kita harus bisa memahami bahwa orang lain pasti memiliki pemikiran dan keinginannya sendiri yang berbeda dengan kita. Mengetahui cara menjadi pribadi yang menyenangkan ini tentu akan sangat membantu kita dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Dan tentu saja akan membuat kita lebih berkembang. Jadi teruslah belajar memperbaikinya. Tidak ada yang mustahil jika kita mau berusaha. Pergaulan yang baik akan menciptakan peluang dan kesempatan yang baik bagi masa depan. Dan di sini Bu Guru akan menjelaskan tugas yang terdapat dalam Google Form, yakni dari kelima cara menjadi pribadi yang menyenangkan yang sudah Bu Guru jelaskan, tulislah cara yang mana saja yang sudah kalian lakukan selama ini. Ya, yang sudah kalian lakukan, misalnya selama ini dalam berteman, saya sudah murah senyum, tidak egois, dan menjadi pendengar yang baik. Itu contoh ya. Silakan kalian isi dengan keadaan diri kalian masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.